Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ya, untuk yang di room, apakah suara saya sudah terdengar sama screen-nya sudah terlihat? Kayak pada pembahasan di pertemuan ke-8 ini dari mata kuliah sistem berkas basis data, yang akan dibahas yaitu mengenai trigger. Nah, trigger ini di database itu mempunyai fungsi ya, yang mungkin paling sederhananya bisa dibilang sebagai contoh, jika kita ada melakukan penjualan barang, mengambil barang, kemudian otomatis jika kita melakukan atau menambahkan trigger di database itu otomatis stoknya akan berkurang artinya. Sederhananya secara pengertian kurang lebih seperti itu. Jadi jika ada perubahan atau penambahan di tempat lain, maka di tempat lain kita bisa mengatur dia juga bisa berubah, nambah, ataupun terhapus, kan itu. Oke, di sini trigger ini ya kurang lebih didefinisikan sebagai prosedural yang dieksekusi secara otomatis ya, sebagai respon dari suatu kejadian yang terkait dengan basis data atau dengan tabelnya. Jadi jika ada tabel transaksi, kita execute atau melakukan eksekusi proses di tabel transaksi. Kemudian contoh untuk data penjualan berarti di tabel penjualan barang atau stok salah satunya pasti akan tertrigger. Baik itu nambah, ada perubahan update ataupun delete terhapus gitu kan. Tergantung event nanti yang akan kita buat gitu di database-nya. Oke, kemudian dari berdasarkan ruang lingkupnya, trigger ini diklasifikasikan menjadi ada dua jenis, ada raw trigger dan statement trigger. Nah, kalau untuk yang raw, ini untuk didefinisikan sebagai aksi setiap baris tabel. Jadi karena dia sebut raw artinya baris, jadi setiap baris tabel nanti sebagai action-nya gitu. Nah, kemudian trigger pernyataan hanya berlaku untuk setiap pernyataan insert, add, maupun delete. Nah, kemudian dari perilaku atau behavior-nya ya. Perilaku atau behavior yang dieksekusi. Nah, trigger ini bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Tapi umumnya ada dua, before sama after. Jadi kalau before, sebelum kita eksekusi, di triggernya itu sudah berubah di datanya gitu kan. Kalau kita after, berarti setelah kita melakukan action, nanti yang di dalam triggernya itu akan baru berubah. Jadi setelah action, kalau before berarti sebelum. Nah, sesuai pernyataan, di sini before after merepresentasikan waktu eksekusi trigger. Kemudian trigger juga bisa dipandang sebagai bentuk spesifik dari store prosedur yang terkait dengan definisi body. Nah, kemudian trigger juga bisa dipanggil secara otomatis ketika event itu terjadi. Akan tetapi store prosedur harus dipanggil secara eksplisit. Ya, artinya pemanggilannya tentu beda dengan event yang dari triggernya juga. Nah, di sini contoh untuk trigger MySQL. Karena nanti kita akan menggunakan MySQL untuk praktiknya ya. Kalau sekarang mungkin penjelasannya terlebih dahulu. Nah, di sini MySQL ini mendukung fitur trigger termasuk juga store prosedur dan juga view. Ini dari MySQL sejak versi 5 ya. Sebagai objek lain. Nah, trigger diciptakan menggunakan pernyataan create. Nah, ini contoh sintaknya. Kayak ini contoh sintaknya itu create
Ini definer atau untuk definisi, kemudian user, current user yang digunakan, trigger. Nah, trigger name. Kalau trigger name-nya ini bebas ya. Untuk trigger name-nya bebas, kemudian trigger time kapan, waktunya, trigger event juga perlu dibuat. Ini penamaannya kita bebas namainnya gitu. On table name, pada table apa? Pada table apa trigger ini akan berjalan. Kemudian for each row, artinya ini trigger statement ya pada baris row ya. Nah, kemudian MySQL juga tidak mengizinkan multiple trigger dengan waktu aksi dan event yang sama per table. Jadi nggak boleh ada event yang sama dan juga waktu itu pada table yang sama. Ya mungkin kalau waktunya beda, walaupun tabelnya sama tapi dia ada perbedaan menjalankan untuk trigger yang mana itu bisa. Ya tentunya agar tidak terjadi bentrok. Kemudian contohnya di tabel A apabila sudah didefinisikan trigger after insert, berarti setelah insert maka kita tidak boleh definisikan trigger after insert lagi, jadi nggak boleh berulang lagi. Namun after edit, after delete, atau before. Nah, before ini bisa insert, edit, dan juga delete. Nah, di sini ada contoh latihan ya atau case study. Nah, di sini ada dua buah tabel barang sama pembelian. Tabel barang ini ada 3 data, ada A10, 11, 12. Dengan nama barangnya mouse, keyboard, sama DVD RW. Dengan stok 10, 15, dan 10. Kemudian untuk pembelian, ini ID pembelian 1, ini generate otomatis ya. Dengan memilih ID barang 10, A10 yaitu mouse dengan jumlah yang dibeli 5. Nah, jika menggunakan trigger, nanti operasi ini akan mendefinisikan trigger yang tidak berbeda dengan objek data lainnya. Oke, contohnya ya, ini untuk langsung kita ke implementasi. Nah, ini contohnya kita langsung ke database ya. Kita langsung ke database, di sini ada dua, ini di zoom. Oke, ini ada dua tabel barang dan pembelian. Barang dan pembelian. Kemudian kita buka atau pilih menu trigger. Jika di atasnya ini nggak kelihatan, ya bisa diklik more, nanti pilih trigger. Nah, kemudian kita akan nambahin trigger baru. Nanti ini sebelum yang gambar di bawah ini ada namanya mungkin halaman trigger, itu kita bisa nambah, edit, atau delete trigger gitu. Kayak model seperti list table juga. Jadi nanti kita pilih add trigger, nambahin baru. Isi trigger name-nya. Kita isi trigger name-nya, di sini namanya yang kita buat. Tabelnya apa? Di sini kita tinggal pilih listnya dari tabel yang ada di database. Tabel barang. Waktunya kapan? Waktunya ini before atau sebelum. Nah, kemudian eventnya apa? Insert. Berarti sebelum insert ya. Nah, kemudian untuk definisinya apa? Sama definer untuk usernya ya. Di sini root at localhost atau usernya. Kalau untuk yang pertama kali, berarti kan itu create ya, berarti dikosongin. Tapi bisa juga kita langsung isi root at localhost, itu defaultnya. Nah, di sini eventnya yaitu pada tabel barang, jika sebelum insert, kemudian ini set ya, set new stock, sama dengan new stock plus 1, artinya nanti stoknya ini akan nambah ke
stok di sini ya. Nah, contohnya nanti setelah berhasil bikin trigger, kembali ke SQL database dan tuliskan sintak berikut ya. Insert into barang values A13, kemudian modem dengan stoknya 5. Nanti akan nambah jadi 6. Karena di sini plus 1. Si stoknya pada tabel barang akan nambah plus 1. Jadi dari 5 nambah 1. Karena sebelum insert dia ngeceknya gitu kan. Ya mungkin sambil saya coba ya. Oke, di sini saya buat database baru ya. DB, bisa DB trigger aja. Buat tabel barang. Tadi untuk tabel barang ini isinya ada 3 kolom ya, ID barang, nama barang, sama stok. Nah, untuk ID barang di sini karena dia ada karakter, berarti bukan integer tipe datanya. Berarti varchar tetap nanti sebagai primary key ya. Nama barang di sini varchar, ya di sini saya karakternya 100. Di sini misalnya 10. Stoknya tetap dia sebagai integer nanti karena dia hanya angka aja. Oke, disimpan. Kemudian di sini saya buat primary key untuk ID barangnya. Oke. Selanjutnya satu lagi yaitu pembelian. Pembelian, kemudian di sini A10 most ID pem, ID barang, jumlah beli. Di sini karena ID pembelinya integer satu aja, nggak ada karakter. Di sini kita buat sebagai auto increment karena nantinya dia juga sebagai indeks langsung primary key. Nah, kemudian untuk ID barang kita ubah lagi varchar karena dia di tabel barangnya itu varchar untuk ID-nya. Nah, kalau integer kita nggak perlu nyesuaiin untuk panjang karakternya karena maksimal dia udah otomatis 11. Kalau big integer itu saya lupa berapa ya. Itu lebih dari 11 intinya. Nah, kemudian di sini saya buat relasi pembelian barang. ID ID barang kayak sudah berrelasi ya. Kayak kemarin UTS-nya kayak gini ya. Materinya di sebelum UTS sudah saya share kan ya. Ada.
Oke, sekarang saya isi datanya yang seperti ini dulu tanpa trigger ya. Jadi saya isi dulu tanpa trigger. Di sini saya mau mengambil query nggak bisa. Oke, A10, MOS 10. Reviews A10 MOS. Oke. Oke, untuk penggunaan query kalau dia string atau varchar atau char di sininya perlu pakai apa namanya? Kutip ya. Kecuali kalau dia angka atau integer atau big integer. Jadi langsung aja tulis. Nggak perlu ada kutip lagi. Dan 11 keyboard. Oke, kemudian A12 10. Untuk barang di sini sudah ada dan pembelian. Kita insert dulu satu. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang kita coba untuk bikin trigger baru ya. Di sini trigger, diklik. Nah, ini baru tambah ya. Kita klik tambah trigger. Nah, nama triggernya apa? Sini misalnya stok barang. Tabelnya apa? Barang ya. Before insert, sebelum insert kita ikuti aja dulu di sini nanti hasilnya sama atau enggak. Kemudian set new stock. New stock sama dengan new stock plus 1. Oke, ini sudah tercreate ya untuk triggernya. Oke, nah di sini triggernya sudah ada ya. Dia sama listnya kayak list table. Sekarang coba saya insert misalnya A13 itu mouse wireless ya. Di sini jumlahnya 12. Dan kirim insert berhasil ya. Di sini 12. Coba di barang. Nah, ini 13 ya karena plus 1. Nah, coba kalau triggernya saya ubah jadi uh, mungkin before ya atau before update atau
after insert, coba ada perbedaan atau enggak ya? Oh, di sini nggak boleh ternyata. Oke, nanti kita coba untuk yang model yang lain. Oke, di sini untuk yang setelah dicoba, ini sudah berhasil ya untuk yang before insert. Nah, di sini kemudian untuk dapat informasi mengenai daftar trigger yang telah terdefinisi, kita dapat menggunakan perintah show triggers atau bisa langsung ke menu trigger. Jadi ya tinggal pin show trigger ya. Nanti akan tampil sebenarnya. Show triggers, oh kurang S. Nah ini untuk trigger ya, detailnya seperti ini. To definer root localhost, jadi otomatis juga dia. Kemudian sebagaimana dari objek database yang lain, kita dapat menghapus trigger dengan menggunakan perintah drop dengan ketentuan drop trigger ya. Itu kalau drop trigger perintahnya itu pakai query ya. Atau kita bisa langsung ke menu trigger, ya nanti tinggal dihapus atau di drop. Ini kalau satu. Kalau mau lebih dari satu, ya nanti tinggal dicek aja, kemudian baru yang hapus yang bawah. Oke, kemudian untuk keyword yang lama, old, yang lama dan yang baru, di sini merujuk kepada kolom tabel yang diasosiasi dengan trigger. Nah, di sini kita dapat menggunakan keyboard yang lama dan baru. Di sini keyboard yang lama mengacu pada nilai yang lama, sedangkan new untuk nilai yang baru. Nah, di sini trigger insert kita hanya dapat menggunakan keyword new, artinya hanya untuk yang baru ya, new. Nah, tadi kan di sini new ya, berarti hanya yang baru. Tuh. Kemudian karena tidak ada data lama, jadi yang baru. Nah, di sini kita bisa ngecek atau nambahin trigger lagi untuk yang after insert, artinya ada perubahan nih, update barang, set stock, yaitu sama dengan stock dengan jumlah beli, where ID barang, new dot ID barang, ini berarti dari tabel pembelian ini triggernya nih. Nanti di tabel barangnya akan berubah. Biasanya kan kita kalau di sini langsung pakai PHP-nya ya, pakai PHP-nya atau di coding gitu. Kemudian di sini kita ya mengolahnya dari database. Ya di sini coba untuk saya buat dulu yaitu pembelian after insert trigger ya. Tambahkan lagi pembelian tabelnya pembelian yaitu after insert. Dan untuk definisinya yaitu update update barang set stock ya. Dengan stok ditambah new jumlah beli. GML beli ini diambil dari kolom yang ada di tabel pembelian. Kemudian where ID barang to new
Nah di sini kenapa new lagi walaupun dia update ya karena dia insert gitu di sininya. Oke, di save. Nah di sini kita coba ya untuk nantinya apakah ada perubahan atau tidak. Nah di sini dicek data barangnya yaitu ada mouse, keyboard, TV DRS sama mouse wireless dengan stoknya 10, 15, 10, dan 13. Nah, kemudian kita masukin data atau insert pembelian ya. Insert itu pembelian ke values. Values. Kemudian ID-nya 2 ya, 2. Kemudian kode barangnya itu A11 ya. A11. Kemudian dengan jumlahnya yaitu 3. Oke, di sini di tabel pembelian akan nambah satu data lagi. Nah, di sini dengan barang yaitu A11 ya. Kalau kita klik di sini karena dia sudah berelasi, karena di sini sudah kita buat relasi dengan tabel barang, bisa kita klik nih kalau dia ada keluar biru, warnanya biru-biru. Klik, nanti akan mengarah ke relasinya tabel tersebut ya. Oke, nah di sini nambah nih yang tadinya dia 15 jadi 18 nambah 3 karena dia ya kita pembelian ya, kita beli dari luar gitu. Nambah ya. Kalau kita jual ya nanti di sini akan berkurang. Kalau jual itu berarti kita ya mungkin coba ya satu lagi, berarti bikin satu tabel penjualan. Penjualan, oke. Jadi pen, jadi PJ saja ya. PJ. Kemudian ID barang, kemudian jumlah jual. Nah, di sini sudah tercreate ya. Untuk satu tabel tambahan yaitu di sini penjualan. Oke, sekarang mau saya buat satu lagi untuk penjualan pengurangan stok ya. Nah, di sini saya copy dulu, nanti saya update, saya ubah scriptnya sedikit. Nah, triggernya itu update stok penjualan. Oke. Di sini tabel penjualan after ya, after insert, setelah insert. Update barang, stok dikurangi jumlah jual. Oke ya. Nah, sekarang saya coba execute dengan query ya. Insert into penjualan values 1 tabel A11. Sorry, barang A11. Kemudian barangnya yang diambil yaitu 4. Atau yang dijual ada 4 item. Dari 4 quantity barang. Nah, di sini penjualan sudah 4 ya. Nah, di sini karena kita belum ada relasi, kita nggak bisa ngeklik nih. Ketika diklik dia ya hanya begini, kita nggak bisa
terarahkan, tapi datanya harusnya terupdate nih, stoknya berkurang ya. Stoknya berkurang. Berarti untuk update-nya juga berhasil pengurangan stok. Nah, di sini saya tambahkan lagi untuk relasi. Oke, nah di sini baru bisa diklik. Nah, kurang lebih untuk relasinya ini kejauhan. Ya, seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Kalau pakai before ya, buat yang update ya, before dicoba dulu ya. Tapi ya oke, dicoba dulu bisa atau enggak. Trigger before, berarti before-nya ambil yang nambah ya. Oh, di sini before bisa kok update-nya. Nah, ini tadi yang pembelian ya, pembelian udah berubah jadi before ya. Pembelian udah jadi before, barangnya kita lihat stoknya 10, 14, 10, 13. Oke. Insert into pembelian, values, data ketiga. Mungkin kalau kita nggak tahu dia ID keberapa ya, ini kan ID auto increment, langsung aja mungkin kita bisa pakai kayak gini ya. Jadi langsung ID barang sama jumlah beli. Nah, kemudian baru nilainya. Di sini ID barang dulu. Berarti A10. Jumlahnya 4. Sorry. 1. Ada yang salah kayaknya. Dari sini aja ya. Oke, pembelian di sini nambah satu data, yaitu data barang dengan ID 10. Jumlah yang dibeli yaitu 4. Kita lihat di sini juga nambah ya stoknya. Jadi 14. Jadi before sama after kurang lebih sama, tapi tergantung dari definisi yang kita buat. Kalau definisinya masih sederhana ya, masih sederhana seperti ini, ya ini masih bisa aja mau before atau after. Jadi sebelum dieksekusi ini nanti akan nambah nih stoknya. Sebelum insert nih. Jadi sama aja. Jadi sebelum si tabel pembeliannya benar-benar terinsert, nah di tabel barang stoknya udah ke-update. Tapi kalau misal tabel barang udah ke-update tapi di pembelian gagal ke-insert, nah itu yang kurang bagus. Jadi nggak sinkron nanti datanya. Nah makanya dipakai after. Jadi setelah kita ada pembelian, berarti kan datanya udah ter-create nih pembelian. Nah baru nanti stoknya ke-update otomatis gitu. Jadi gunanya after itu setelah yang mungkin tabel utamanya yang dieksekusi sudah
true ya, berjalan, nggak ada error, nggak ada masalah, baru dia melanjutkan ke eksekusi ke tabel yang lain gitu. Ya salah satu fungsinya gitu after, ya berarti untuk ya mencegah juga dari ya miss data lah gitu. Kalau before kan sebelum ya berarti update barangnya akan ke update, tapi tiba-tiba pembeliannya enggak nih, gitu kan. Ya kalau untuk insert lebih baiknya pakainya after tuh. Kalau before bisa ya bisa aja tuh, tapi ya khawatir aja gitu kan. Kalau untuk update sama delete tergantung kondisi sama logiknya gitu. Ya kalau dia harus yang atasnya dulu terpenuhi baru yang bawahnya dieksekusi, ya berarti after update gitu kan. Jadi di sini kita nggak perlu ngupdate dua table nih, insert baru update kan. Penggunaan trigger jadi otomatis lebih memudahkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya nanti ini bisa aja nih keluar pas UAS nih. Oke, di sini tadi update ya. Kemudian di sini ada yang namanya untuk delete ya. Delete barang, hapus data pembelian yang berkorespondensi. Oke, di sini coba untuk yang delete ya, terakhir. Nanti materinya bisa kalian download juga di e-learning, ada, sudah saya upload. Oke, trigger, tambahkan delete barang. Berarti tabel barang after delete, setelah benar-benar terdelete baru dieksekusi. Sini delete from pembelian. Delete from pembelian, where ID barangnya old. Nah, karena ID barangnya udah ada nih, berarti pakai yang old. Kalau kita baru insert baru, itu pakai yang new gitu, atau yang benar-benar baru gitu kan. Where ID barang out ID barang. Ya di sini ada 4 barang. Kita ngapusnya jangan lewat sini ya. Kita ngapusnya lewat query aja. Di sini ada 4, A10, 11, 12, 13. Kemudian pembelian itu ada A10, 11, 10. Kita hapus yang A11 yang cukup. Sorry, A10 aja. SQL delete from barang where ID barang A10. Oke, nah di sini nggak bisa ke update nih karena nggak bisa ke delete karena ada relasi dengan tabel pembelian dan juga dengan tabel penjualan. Jadi di sini gagal dihapus. Ya paling biar kehapus, di sini kita ubah relasinya ya, coba on delete restrict cascade, cascade
Oke, tetap ada relasinya. Oke, di sini barang sudah terhapus ya dengan ID barang A10. Di sini sudah tinggal 3. Nah, di sini sudah terhapus juga ya. Kalau yang di sini, karena di sini nggak ada, saya nggak insert A10, jadi di sini nggak ada efek di penjualan. Oke. Nah, jadi salah satu fungsi kita bikin relasi antar tabel dengan on delete-nya restrict, on update-nya restrict. Jadi jika kita hapus di tabel utama datanya, maka di tabel yang dipakai transaksi itu nggak akan kehapus, dan di tabel utama juga nggak akan kehapus. Jadi kita harus ngapus dari bawah dulu. Kita harus ngapus dari bawah dulu, baru nanti yang atasnya ikut, nanti atasnya kehapus. Jadi dari bawah hapus, tengah hapus, atas baru dihapus yang utamanya. Kalau pakai yang restrict itu salah satu bikin relasi agar datanya ya tetap sesuai, enggak ada anomali data juga kan. Ya, tapi kalau kita pengen bisa hapus dari atas, nah di sini on delete-nya atau sama on update lah gitu. Sekalian kita buat cascade. Jadi agar yang bawahnya juga bisa ikut kehapus dan atasnya enggak error saat delete gitu. Dan untuk relasi tetap akan ada relasinya ya. Oke, kurang lebih ya untuk materi trigger, yaitu untuk insert, update, dan juga delete ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti bisa pelajari. Ini akan keluar juga nanti ya di UAS. Oke, yang di Google Meet bagaimana? Oke, jangan lupa untuk absen ya di e-learning-nya ya. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, nanti untuk rekamannya bisa kalian cek di e-learning. Ini saya record juga untuk pembahasan pada materi kali ini. Oke, yang di kelas cukup. Yang di Google Meet, jika tidak ada yang menjawab, saya rasa cukup. Oke, saya tunggu. Bagaimana? Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.